والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal arifin wafaqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, khusus di antaranya nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat panjang umur, sehat walafiat, nikmat diberi taufik dalam ta'ah, nikmat digolongkan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik dan bantuan inayah sehingga kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat ini, dan Allah langgengkan serta Allah tambah dan Allah sambung sampai kita merasakan nikmat surganya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi yang merupakan al-musyarri', ya, yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan syariat, ya, bagi umat, yang mana pada kesempatan kali ini kita mempelajari syariatnya yang difahami, yang diterima oleh para sahabatnya, ya, diterima lagi oleh para tabi'innya, difahami oleh kalangan tabi'in, sampai ke pemahaman apa yang difahami oleh Imam Syafi'i, sampai kepada kita kitabnya Imam Nawawi Minhajul Talibin, yang merupakan hasil dari intisari pemahaman akan mazhab Imam Syafi'i di dalam memahami syariatnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mempelajarinya kitab
kita akan fikih dan syariat ini, Allah berikan kita taufik sehingga kita bisa mengikuti jejaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi kemudahan dan diberi keringanan ya di dalam melaksanakan syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Para yang terhormat, para habaib, para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya akhina fillah al-am al-habib Abu Bakar bin Syahab, yang mana kedudukan beliau sekarang menggantikan posisi saudaranya Al-Habib Saleh yang secara zahir kayaknya masih di Aceh, Bib ya. Makin betah kayaknya. Sampai Januari, Masya Allah, sampai acara ya sekalian. Insya Allah sehat walafiat. Amin. Kita doakan Habib Saleh diberikan kesehatan, selalu diberi kekuatan dan diberi rezeki yang luas, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Giliran Al-Fakir sekarang melanjutkan kajian dari kitab Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin karya Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Sudah beberapa pertemuan fikih saya selalu digantikan oleh rekan saya, kawan saya, Al-Habib Muhammad Khalid Gassam As-Segaf. Nah, cuman saya nggak tahu tuh udah nyampe mana. Masih di witir kajiannya dia. Hah? Udah masuk duha? Sudah selesai belum kan? Lagi sedang mengkaji duha. Kita kaji lagi duha. Kita sempurnakan insyaallah. Dan salat sunnah yang lain. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله رحمة الأبرار وأدام لنا النفع بعلومه وبأسراره في الدارين آمين في كتابه منهج الطالبين وعمدة المفتين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وعنا وعنكم ومنه الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها 12 وتحية المسجد ركعتان وتحصل بفرض أو نفل آخر لا بركعة على الصحيح. قلت وكذا الجنازة وسجدة التلاوة والشكر وتتكرر بتكرر الدخول على قرب في الأصح والله أعلم. ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخول وقت الفرض وبعده بفعله ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض. ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه في الأظهر. وقسم يسن جماعة كالعيد والكسوف والاستسقاء وهو أفضل مما لا يسن جماعة إلى آخر ما سنقرأه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Berkata Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitabnya Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin, semoga Allah senantiasa meliputinya dengan rahmat dan Allah berikan kepada kita manfaat melalui ilmu-ilmu Imam An-Nawawi dan rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepadanya yang kita rasakan insyaallah manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sampai kepada kajian yang beliau tulis dalam kitabnya ini yang berbunyi wa minhu, dan di antara salat sunnah yang tidak disunnahkan padanya jamaah. Ya, bagian pertama dari salat sunnah yaitu salat sunnah yang tidak disunnahkan jamaah, walaupun boleh jamaah tapi afdalnya sendiri. Ya, di antaranya setelah salat witir, ya, ad-duha, salat duha. Wa aqalluha raka'atan. Paling sedikitnya salat duha itu 2 rakaat. Paling sedikitnya salat duha 2 rakaat. Beda halnya dengan salat witir. Namanya aja witir. Witir itu artinya ganjil. Ganjil paling sedikit 1. Itu segitunya witir dilaksanakan setiap saat, terus 1 mulu setiap hari kita laksanakan 1 makruh. Ya, membiasakan diri untuk sholat witir senantiasa 1 itu makruh. Afdolnya 3 sholat witir. Ya, maksudnya adnal kamal. Afdolnya
paling afdol dalam hal paling sedikit itu 3, paling banyaknya 11. Nah, kalau sholat ad-duha paling sedikitnya 2, karena dia masuk kategori umumnya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah masna. Sholat sunnah itu 2 sholatnya, 2 kecuali sholat witir, karena dia adalah sholat ganjil. Jadi paling sedikitnya witir itu duha itu 2. Wa aktsaruha 12 dan paling banyaknya 12 rakaat. Nanti akan kita lihat. Jadi dalil salat duha itu adalah riwayat Muslim yang berbunyi, kata baginda Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah wa yujzi'u an dzalika rak'atani yusallihima min ad-duha. Di setiap pagi apabila Anda menjumpai pagi Anda, ya, itu di setiap sendi-sendi yang kita miliki, yang Allah ciptakan untuk kita, supaya kita ada kemudahan di dalam bergerak. Allah menciptakan kita memiliki beberapa sendi. Ada sekian ratus sendi. Iya. Tujuannya apa? Supaya ada kemudahan dalam bergerak. Kenapa? Supaya dengan bergerak tersebut kita bermanfaat. Bisa memberi manfaat. Iya. Setiap manfaat yang kita berikan melalui gerakan tersebut bernilai sedekah. Bahkan bukan gerakan saja, bukan gerakan secara global bernilai sedekah. Setiap sendi yang bergerak itu bernilai sedekah. Oh, Masya Allah, umat Nabi Muhammad SAW diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbanyak pahala, asal mereka tahu dan mereka imani, mereka jalankan, bisa mengalahkan amal-amal generasi-generasi terdahulu. Kenapa? Karena ada kemudahan sebagai bentuk rahmat dari Allah berkat nabinya Muhammad SAW. Ummati ummatun marhumah. Umatku, kata Nabi Muhammad, adalah umat yang diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, salah satunya ini. Jadi setiap manusia dari mulai bangun pagi, ya, kalau dia gunakan sendinya itu untuk bergerak dan memberi manfaat, setiap sendinya bernilai sedekah. Wa yujzi'u an dzalika rak'atan yusallihima min ad-duha. Tapi gerakan-gerakan itu, nilai itu bisa diwakili oleh satu sholat aja, yaitu sholat aja, yaitu sholat ad-duha. Wa yujzi'u an dzalika rak'atan yusallihima min ad-duha. Jadi mewakili itu semua adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Itu andaikan seseorang nggak bergerak hari tersebut, dia tidur aja ibaratnya, tapi dia sholat duha, udah mencukupi itu semua, mewakili fadilah duha. Itu di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dan yang paling rendahnya kesempurnaan, paling sedikitnya berapa? 2. Paling rendahnya bentuk sempurna 4. Jadi artinya 4 lebih sempurna dari 2. Tapi paling sedikitnya bentuk kesempurnaan adalah 4. Wa akmal minhu, dan lebih sempurna dari 4 6. Waktu li fi aktsariha. Tapi ulama berbeda pendapat terkait berapa banyaknya. Faqala musannif huna, nah Imam Nawawi di dalam kitab ini Minhajut Talibin menyebutkan wa aktsaruha 12. Paling banyaknya 12 rakaat. Dasarnya adalah kabar hadis riwayat Abi Daud. Qala Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, in sallaita ad-duha rak'atain
lam tuktab minal ghafilin. Apabila Anda melaksanakan sholat duha 2 rakaat, Anda tidak tergolong orang-orang yang lalai. Au arba'an kutibta minal muhsinin. Atau Anda melakukan sholat duha 4 rakaat, maka Anda tergolong orang-orang yang muhsin, yang berlaku baik. Ausitan, apabila dilaksanakan 6 rakaat, kutibta minal qanitin. Anda akan tergolong orang-orang yang ahli ibadat. Ausamanian, apabila Anda melaksanakan sholat duha 8 rakaat, kutibta minal faizin. Anda tergolong orang-orang yang menang. Aw ashran, atau 10, lam yuktab alaika dzalikal yaum dzam. Anda tidak tertulis bagimu satupun bentuk dosa untukmu. Aw thintai asyarah, atau 12, banallahu laka baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah untukmu di surga. Kabar Abi Daud dikuatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi, tapi Imam Baihaqi melanjutkan bahwa sanadnya sedikit perlu dipertimbangkan. Dan Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya mendhaifkan hadis ini. Ini Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Minhaj bilang paling banyaknya berapa? 12. Dasarnya hadis ini. Di kitab Majmu' didhaifkan dasar yang menjadi pernyataannya di kitab Minhaj ini. Tapi di kitabnya yang bernama Raudhah disebut afdaluha saman. Paling afdolnya 8, paling banyaknya 12. Biasanya kan yang paling afdol yang paling banyak. Benar gak? Kayak sholat witir, paling banyaknya 11, dan itu yang paling afdol. Beda halnya sholat duha. Sholat duha paling banyaknya 12, tapi yang afdolnya adalah 8. Kenapa? Karena 12 dianggap ada karena ada hadisnya, tapi hadisnya tidak kuat. Tapi tetap diamalkan dalam fadhailul amal. Nah, tapi ada yang hadis yang kuat menyatakan paling banyaknya sholat duha adalah 8. Nah, di dalam melaksanakan sholat duha 8 rakaat itu lebih afdol karena menjalankan hadis yang lebih kuat. 8 rakaat. Kita rutinin dulu aja setiap duha 2 rakaat. Ya, mau 8 rakaat boleh, tapi ente bisa jamin gak diri ente bakal rutin? Ketika ente sholat duha, sekarang 2 rakaat, besok 4 rakaat, besok lagi 2 rakaat lagi, besok lagi 12 rakaat, besok lagi, bagus, tapi tetap nggak dianggap sebagai salah satu sikap istiqomah. Ya, mendingan satu ente pilih berapa jumlah yang ente mau lazimkan, tapi ente istiqomahin. Nah, kalau mau ditambah, tapi dengan jaminan insya Allah bisa istiqomah, jangan. Karena istiqomah lebih afdal. Ya, istiqomah lebih afdal. Juga ada riwayat Ummu Hani berkata, "Shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam subhatud duha 8 rakaat, yusalli min kulli rakaatain." Tuh. Imam Bukhari itu. Riwayat Imam Bukhari itu. Ya. Ummu Hani berkata, Nabi salat subhatud duha, ya, salat duha 8 rakaat dan dia melakukan salam dari setiap rakaatnya. Yang dimaksud dengan subha di sini as-shalah. Nama lain dari as-shalah as-subha. Waktunya sekarang. Kapan waktunya sholat duha? Waktunya sholat duha dimulai dari mulai terangkatnya matahari dari ufuk. Sekadar ujung tombak. Sejauh dengan kasat mata. Artinya begini, ente ambil tombak, misalkan ente di laut, ya, ente ambil tombak, ente tancepin di depan muka ente, tak,
sesuai dengan tinggi ente dong. Terus kan ada garis laut tuh garis 0 derajat tuh, namanya garis ufuk. Nah, kira-kira tombaknya misalkan kalau kita ini keker begitu, kira-kira berapa derajat di atas ufuk. Nah, kalau sudah mencapai ujung tombak matahari tersebut, nah ini mulai sholat duha. Nah, jadi bahasa fikihnya idza irtafa'a asy-syams qadar rumuh, apabila matahari sudah terangkat dengan kadar tombak. Standar tombak saat itu kalau nggak salah 3 hasta. Ya, ada kalau di fikih disebut. Terus jarak nancapnya sejauh tangan kita menjulur gitu. Kita lihat. Nah, itu kalau intinya matahari sudah mulai anget. Nah, biasanya tuh kalau orang-orang olahraga udah mulai berasa anget. Nah, itu matahari sudah terangkat. Tapi kalau matahari masih nempel, masih nguning, ya masih naik sebentar, masih belum panas-panas banget, itu belum masuk waktu duha. Tapi kalau udah mulai ada kehangatan, nah itu dimulai masuk sholat duha. Ya. Sampai kapan? Sampai matahari tergelincir dari tengah, maksud sampai masuk waktunya zuhur. Sampai masuk waktunya zuhur. Tapi ada pandangan yang mengatakan masuknya waktu duha dari mulai terbitnya matahari. Dari mulai terbitnya matahari, yaitu pas selesainya waktu subuh. Kapan selesai waktu subuh? Di saat matahari terbit. Nah, ada yang bilang di situ mulainya. Dari situ mulainya. Tapi tetap afdolnya di saat matahari terangkat kadar rumuh, baru lebih afdol ketimbang dari awal waktu. Tapi ini dianggap ada kesalahan. Intinya begini. Sekarang timbul pertanyaan. Sholat duha itu sama agak sama sholat sunat isyraq. Nah, sholat sunnah isyraq. Ada yang bilang sama, Dede juga. Berarti dimulai dari matahari terangkat, kadar tombak, ujung tombak, sampai waktu zuhur. Tapi ada yang bilang enggak, beda, dan itu amalnya salaf. Beda. Masuk, kalau yang bilang beda berarti masuknya waktu isyraq kapan? Dimulai dari terbitnya matahari. Dari pas matahari terbit, di situ kalau di di aplikasi itu terbit matahari, ada waktu terbit matahari atau enggak waktu syuruk, waktu terbitnya matahari. Nah, itu di situ mulai waktu salat isyraq. Mulai waktu salat isyraq. Nanti pas udah matahari terangkat sekadar ujung tombak, baru mulai sholat duha. Afdolnya sholat duha kalau sudah berlalu 1/4 siang, kira-kira jam 9-an. Itu paling afdolnya. Iya. Wa sholatul awwabin hina tarmudul fisal. Yang dimaksud sholat awwabin sini sholat duha dalam hadis ini, yaitu di saat anak-anak onta sudah mulai ngangkat badannya karena panasnya pasir sudah mulai panas, jadi diangkat badannya dari pasir. Istilahnya 1/4 siang itu mulai panas-panasnya. Kenapa juga itu waktunya lebih afdal? Karena jangan sampai ada tujuannya supaya setiap waktu ada sholatnya. Kenapa? Karena kan dari mulai sholat subuh sampai sholat zuhur tuh jedanya kosongnya banyak tuh. Sama seperti habis sholat isya sampai subuh. Tapi kalau dari sholat zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya tuh jaraknya dekat-dekat. Tapi kalau dari mulai isya ke subuh jauh, makanya ada sholat malam. Sholat malam bagusnya di sepertiga awal malam, sepertiga akhir. Nah, kalau antara sholat subuh dan sholat zuhur juga rentangnya terlalu jauh nggak ada sholat. Makanya afdolnya di tengah-tengahnya.
dilakukan sholat duha, dan itu persis di seperempat siang. Nah, ini sholat duha. Sholat duha kalau amalan salaf, bacaan yang dibaca, ya, kalau di amalul yawm mulilahnya Habib Hasan bin Abdullah bin Amal Syatiri itu apa gitu? Kalau nggak salah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Atau enggak wadduha wasyamsi wadduhaha ama wadduha. Wasyamsi kalau sholatin 2 rakaat. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Terus ama salat wadduha. Terus doanya Allahumma Allahumma ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal asmata asmatuka. Allahumma in kana rizquna fis samaa fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana mu'assaran fa yassirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika salihin atini ma ataita ibadika salihin. Terus habis itu sunnah istighfar, baca istighfar sekitar 40 sampai 70. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 40 atau 70. Itu afdal amal salaf itu seperti itu. Bisa dijadikan amalan. Dan orang yang membiasakan salat duha insyaallah rezekinya berkah. Wa minhu, dan diantara sholat sunnah yang tidak disunnahkan sholat jamaah berjamaah di dalamnya itu adalah sholat tahiyatul masjid. Disebut di sini. Sholat tahiyatul masjid buat siapa? Bukan buat semuanya, tapi buat orang yang memang masuk ke dalam masjid selain Masjidil Haram. Selain Masjidil Haram di Makkah. Kenapa? Karena tahiyat Masjidil Haram adalah tawaf, bukan 2 rakaat sholat. Tahiyah itu apa sih? Sikap penghormatan, sikap penghormatan kita terhadap orang muslim di saat pertama kali kita ketemu sama dia, mengucapkan kalimat assalamualaikum. Sikap penghormatan kita di saat masuk masjid, bagaimana menghormati masjid? Itu dengan sholat 2 rakaat. Makanya ada yang bilang makruh sholat masuk masjid tanpa wudu. Makruh masuk masjid tanpa wudu. Nggak masuk masjid kecuali udah wudu dulu. Jadi habis masuk masjid kita langsung sholat. Iya. Wahiyya rakaatan, dan dia jumlahnya 2 rakaat. Sebelum kita duduk. Artinya kalau udah duduk berarti waktunya selesai. Jadi dimulainya kapan? Dari mulainya kita masuk ke dalam masjid sampai kita duduk. Qabla al-julus dukhul. Walau takarrama ma baina dukhul, walaupun masuknya berkali-kali. Masuk 2 rakaat. Habis sholat lupa, ada yang kelupaan, ketinggalan di mobil atau enggak, masuk ke kamar mandi, masuk lagi, sholat lagi, walaupun jaraknya dekat. Walaupun masjidnya saling nempel. Ada masjid nempel satu masjid dengan masjid lain. Nah, dari masjid ini kita masuk ke masjid yang berikutnya, tetap sunnah. Nah, dasarnya adalah sahihain. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid, maka upayakanlah jangan sampai dia duduk kecuali setelah dia melakukan sholat 2 rakaat. Makanya karena ini perintah, dianggap masuk masjid tanpa sholat langsung duduk tanpa ada uzur, pengen duduk aja itu makruh. Makruh. Ya, jadi sunnah buat yang masuk masjid walaupun dia nggak bertujuan untuk duduk di masjid.
Misalkan tukang listrik mau benerin listrik lampu di dalam masjid. Dia nggak ada tujuan mau duduk di situ, kagak. Iya gak? Sunnah dia masuk sholat dulu dua rakaat. Iya. Juga nggak disunnahkan orang yang udah berwudu doang yang sunnah, enggak. Hatta dia masuk dalam keadaan tidak berwudu, sunnah dia untuk sholat tahiyat masjid. Gimana ya caranya? Keluar dulu. Artinya dia dituntut, saat itu dia dituntut, tapi dia nggak bisa sholat. Nah, andaikan dia bisa melaksanakan wudhu di dalam masjid, dia artinya tetap diminta untuk sholat. Apabila dia bisa wudhu di dalam masjid, katanya. Nah, jadi sikap penghormatan itu macam-macam ya. Ke masjid sikap penghormatannya khusus. Ke sesama muslim sikap penghormatannya khusus. Masuk Mekah ada sikap penghormatan masuk Mekah. Itu apa? Ihram umroh. Ihram umroh itu adalah salah satu bentuk sikap penghormatan kita terhadap kota Mekah. Jadi masuk, walaupun kita nggak bertujuan untuk iqomah di Mekah, sunnah. Jadi ente ada kerjaan di Mekah sono, misalkan, atau nggak pengen mampir ke Mekah, sunnah ihram. Kalau memang itu memungkinkan, ya waktunya cukup. Nah sekarang tahiyatul masjid 2 rakaat kan, boleh lebih gak? Boleh selagi masih dalam satu salam, ya. Dan keseluruhannya bernilai tahiyatul masjid. Tapi kalau habis sholat salam mau sholat dua rakaat lagi tahiyatul masjid udah nggak bisa, sudah nggak bisa. Sholat tahiyatul masjid disebut di sini wa tahsulu bi fardhin aw naflin akhar. Sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat yang pada hakikatnya dia bukan merupakan sholat yang berdiri sendiri, bukan sholat yang dituju maksudnya. Maksudnya apa? Artinya yang dimaksud kehormatan masjid itu tercapai di saat Anda masuk masjid dan pertama kali yang ente lakukan adalah sholat. Misal ente masuk masjid, langsung misalkan ente sholat duha, iya, artinya Anda melakukan sholat di saat Anda masuk masjid. Andaikan Anda niatkan itu juga tahiyatul masjid berbarengan dengan sholat duha, sah. Jadi satu sholat, 2 niat. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan andaikan gak diniatin, yang penting jangan dinafikan niatnya. Andaikan kita gak niatin, tetap dapat pahalanya. Intinya yang diminta dari kita oleh syariat apa? Perilaku pertama yang antum lakukan di saat antum masuk masjid adalah sholat sebelum aktivitas yang lain. Apapun itu sholatnya. Nah itu yang disebut sholat tahiyatul masjid. Makanya sholat tahiyatul masjid bisa berdiri sendiri, bisa digabungkan ke sholat yang lain, baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Masuk tiba-tiba orang udah melaksanakan sholat maghrib misalkan udah mulai, langsung sholat maghrib, niatin juga itu tahiyatul masjid, boleh, ya. Iya. Iya. Tahiyatul masjid itu disunahkan di tempat yang merupakan wakaf masjid. Wakaf masjid, wakaf sholat ya. Tapi kalau teras diwakafkan untuk kepentingan masjid, enggak disunahkan kita sholat tahiyat masjid. Jadi sholat tahiyat masjid ya di dalam itu. Harus masuk. Musolah biasa, musolah yang bukan masjid nggak bisa sholat tahiyat masjid. Nggak disunahkan kita sholat tahiyat masjid. Ya, tahiyat masjid ya di masjid, di dalam wakaf masjid itu.
Jadi 2 rakaat tahiyatul masjid bisa dicapai dengan fardu lain atau enggak dengan sholat sunnah lain. Baik niatkan maupun tidak, khilaf ulama. La birakah, tidak dengan 1 rakaat. Misalkan kita masuk masjid, kita sholat witir 1 rakaat, kita niatkan juga dengan 1 rakaat tersebut sholat tahiyat masjid, tidak sah. Ya, tidak sah. La birakaatin ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Qultu, Imam Nawawi menambahkan, wa kadzal jenazah, juga sholat jenazah enggak bisa menghandle sholat tahiyat masjid. Itu mau sholat jenazah, sekalian aja sholat jenazah sama tahiyat masjid, enggak. Sholat tahiyat masjid dulu baru sholat jenazah. Wa sajdatul tilawah, sujud tilawah pas dengar ayat yang memerintahkan kita untuk sujud, sunnah kita sujud. Nah itu juga nggak bisa menggantikan apa yang menghandle sholat tahiyat masjid. Sholat sujud syukur juga tidak. Wa tatakarrar bi takarrurid dukhul, dan kesunahannya berulang dengan berulang kalinya kita masuk ala gurubin, walaupun itu jaraknya dekat, fil asah dalam pendapat yang sahih. Wallahu a'lam. Kalau misalkan kita masuk masjid, tapi misal nggak wudhu tadi, lupa wudhu, atau nggak sempet dah, waktunya mepet, tapi kita mendapatkan fadilah sunnah tahiyat masjid, tapi nggak sempet sholat sunnahnya. Menggantikannya apa? Baca al-kalimat at-thayyibah 4 kali. Jadi intinya masuk, misalkan aneh nih ngajar di masjid, lambat datangnya, waktu udah mepet. Kalau ana mau sholat 2 rakaat dulu, kesian waktu keambil. Ya, ana langsung duduk, ana baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama aja ana seperti halnya gantiin sholat tahiyat masjid. Ya. Man dakhala al-masjid falam yatamakkan min salat at-tahiyyah li hadatsin aw shughlin aw nahwi fa yustahab lahu an yaqul 4 marrat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Qala wala ba'sa bihi, zada wala hawla. Ya. Kenapa disunahkan membaca itu 4 kali? Karena itulah salatnya apa? Seluruh makhluk selain manusia. Seluruh makhluk selain manusia, cara salat mereka ya seperti itu. Masya Allah. Jadi intinya kesimpulannya at-tahiyyat ada banyak. Di sini disebutkan ada faedah. Al-Imam Al-Asnawi berkata, tahiyat sikap penghormatan itu ada 4. Tahiyatul masjid bis shalah. Tahiyat masjid dengan cara salat. Wal bait bit tawaf. Tahiyat Ka'bah dengan cara tawaf. Wal haram bil ihram, dan tahiyat masuk tanah haram dengan ihram. Wa mina bir rami, dan masuk kota Mina, tempat Mina di momennya kita disunahkan untuk diwajibkan untuk nginep di Mina adalah ramyul jumrah di saat kita haji. Jadi pas kita masuk giliran hari ayam tasyrik, pas kita diwajibkan untuk nginep di ayam tasyrik, pertama yang kita lakukan sebelum ngelempar dulu, sebelum kegiatan yang lain. Sunnahnya seperti itu. Ditambahin, ada yang nambahin. Arafat ya dengan wukuf, tahiyat liqa'al muslim dengan salam, khutbah binisbah ilal khatib yaumul jum'ah kama marrah. Kalau khatib yang khotib nih Jumat pas masuk masjid, sunnah gak dia sholat sunnah tahiyat masjid? Enggak. Tahiyat masjid untuk si khotib ya adalah khutbah. Tahiyatul masjid untuk si khotib khusus adalah khutbah.
ketika dia masuk langsung khutbah, ini adalah salah satu bentuk penghormatan dia terhadap masjid. Jadi dia nggak disunnahkan untuk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Nah, wa yadkhulu waqtur rawatib qabla al-fard bidukhuli waqtil fard. Nah, ini baru disebutkan nih. Kemarin kan waktu kita lagi bahas tentang sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu, sholat rawatib, sunnah rawatib. Kapan masuknya, kapan keluarnya kan? Kapan masuknya, kapan keluarnya. Disebutkan di sini wa yadkhulu waqtur rawatib, masuk waktu sunat rawatib itu sebelum dilakukannya sholat fardu. Ya. Bidukhul waqtil fard. Wa yadkhulu waqtur rawatib qabla al-fard, maksudnya sholat rawatib qabliyah itu masuknya dengan masuknya waktu. Sholat rawatib qabliyah kapan masuk waktunya? Masuk waktunya dengan masuknya waktu fardu itu. Ya. Wa ba'dahu bi fi'lihi. Dan sholat rawatib ba'diyah enggak. Sholat rawatib ba'diyah masuk waktunya kapan? Dengan dilaksanakannya sholat fardu itu. Sholat sunnah qabliyah maghrib kapan masuknya? Saat masuknya waktu maghrib. Sholat sunnah ba'diyah maghrib kapan? Saat selesai kita melaksanakan sholat maghrib. Ya, masuknya beda. Antara qabliyah sama ba'diyah masuknya beda. Wa yakhrujun naw'an bi khuruji waqtil fard. Tapi dua model sholat ini qabliyah sama ba'diyah keluar waktunya beriringan. Yaitu kapan? Keluar waktunya fardu tersebut. Jadi sholat sunnah qabliyah maghrib sebagai contoh. Kapan masuknya? Masuknya waktu maghrib. Sholat sunnah ba'diyah maghrib kapan masuk waktunya? Setelah sholat ba'diyah maghrib. Artinya di saat kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah sebelum kita sholat maghrib sah gak? Enggak. Nah, dua sholat ini masuknya sudah diketahui. Sekarang keluarnya, dua-duanya keluarnya kapan? Di saat habisnya waktu sholat fardu. Berarti sholat sunnah qabliyah dilakukan setelah sholat fardu boleh gak? Sholat sunnah qabliyah dilakukan setelah sholat fardu boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena habis waktunya kan habis waktunya sholat fardu. Misalkan antum datang sholat maghrib, orang udah qomat, langsung sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, anda sholat dua rakaat qabliyah, sholat lagi 2 rakaat ba'diyah. Kenapa? Karena waktu qabliyah belum habis. Masuknya memang sebelum waktu fardu, yaitu dengan dengan masuknya waktu fardu masuk. Habisnya pas habis waktu fardu. Berarti habis sholat fardu masih bisa sholat qabliyah. Jadi kalimat qabliyah bukan qabliyah dilakukannya, tapi qabliyah masuknya sholat. Masuknya sholat tersebut. Masuknya sholat tersebut sebelum sholat itu dilakukan, sudah masuk. Gitu. Paham ya? Jadi kalau sholat sunnah qabliyah habis sholat fardunya boleh. Tapi kalau sholat sunnah ba'diyah sebelum sholat fardunya nggak boleh. Walau fatan nafil muakkad nudiba qada'uhu fil adhar. Nah, sekarang kalau sholat sunnah yang memiliki waktu kayak sholat duha, sholat witir, kita kelupaan, nggak kita laksanakan, sedangkan kita sudah terbiasa melaksanakannya. Sunnah untuk diqadha. Sunnah untuk diqadha. Sunnah untuk diqadha. Dasar hadisnya man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa tidur dari sholat, dari melaksanakan sholat, maksudnya lupa, aw nasiha atau dia lupa, falyusalliha, maka dia sholat, laksanakan sholat tersebut. Idza dzakaraha, di saat dia mengingatnya.
Nabi Muhammad SAW pernah mengqadha 2 rakaat sunnah fajar qabliyah subuh di saat lamma nama fil wadi an salatis subuh ila an tala'atis syams. Rasulullah pernah ketiduran di satu lembah ya, sehingga pas matahari terbit Rasulullah baru bangun. Di situ Rasulullah sholat sunnah fajar, baru sholat fardu subuh. Amalan Rasulullah SAW sebagai penyempurna. Tapi kalau sholat yang nggak punya waktu, ya khusus yang nggak punya waktu berulang, kayak sholat apa? Sholat kusuf sama khusuf, sholat gerhana. Lupa, udah kelewat sholat gerhana, mau qadha nggak bisa, karena waktunya itu pas gerhana. Sholat sunnah ihram juga, kelupaan udah ihram, udah selesai umrohnya, belum selesai, mau qadha nggak bisa, karena dia nggak ada waktu khusus. Waktunya kapan aja, di saat kita mau ihram itu waktunya, benar nggak? Nah, masih habis ini masuk ke pembahasan di dalam matan sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah di dalamnya. Di antaranya sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri, sholat kusuf, sholat gerhana, wal istisqa, sholat minta hujan. Nah, sedangkan masih banyak sholat-sholat lain yang tidak disunnahkan untuk kita berjamaah yang nggak dibahas di dalam matan. Disebutkan di dalam syarah. Di antaranya sholat tasbih, sholat sunat awabin, sholat sunnah awabin. Di antaranya juga sholat sunat ihram, sholat sunat tawaf, sholat sunat wudu, sholat sunat istikharah, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat sunat di saat kita mau keluar rumah, sholat sunat di saat kita baru masuk rumah, sholat sunat di saat kita keluar dari Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi. Dan sholat sunnah di saat kita memasuki satu negeri yang belum pernah disembah Allah di situ. Kita masuk ke daerah tempat animisme, belum sunnah kita sholat di situ. Seperti negerinya orang kafir, negeri orang musyrik. Juga sholat sunnah di saat kita lewat di suatu negeri yang belum pernah kita jumpai. Anak belum pernah ke Irian, alhamdulillah punya kesempatan, besok anak mau ke Irian. Nyampe Irian, sholat sunnah 2 rakaat. Gitu. Nah, di setiap tempat yang baru di situ ente datangi, lakukan sholat di situ. Sholat sunnah setelah melakukan sauna, ada sholat sunnah di malam masjid setelah kita pulang dalam pepergian. Kita pulang nih dari pepergian, ya, sebelum kita masuk rumah ke masjid dulu sholat 2 rakaat baru masuk rumah, itu sunnah. Sholat sunnah kedatangan dari pergian. Dan juga sholat sunnah sebelum eksekusi 2 rakaat. Nanti divonis hukuman mati, minta, Pak Hakim izinkan saya sholat 2 rakaat. Ya salah. Sunnah. Syuf, kita dieksekusi karena dosa yang kita lakukan. Kita dieksekusi karena dosa yang kita lakukan. Itu menghapus dosa kita itu. Kita kan di akhirat nggak dituntut lagi dosa. Kita bunuh orang. Terus kita dieksekusi karena kita bunuh orang. Nah, kita nanti di akhirat nggak dituntut lagi dosa pembunuhan tersebut. Itu salah satu bentuk rahmatnya Allah di saat Allah mensyariatkan hukuman-hukuman di muka bumi. Ya, makanya penting. Ya, dan masih banyak lagi sholat habis kita nikah, sebelum kita berhubungan sama perempuan 2 rakaat. Ya, terjadi udah sholat 2 rakaat belum? Main dobrak aja.
Dan masih banyak lain. Tapi ada juga sunnah-sunnah, sholat sunnah yang umumnya dianggap sunnah, tapi padahal hakikatnya bid'ah. Nah, seperti sunat raghaib, sholat sunnah di waktu Rajab, bulan Rajab, ada itu. Sebenarnya ada beberapa sholat perlu dibahas kaifiyahnya, tata caranya, seperti sholat tasbih. Insya Allah besok kesempatan berikutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan sholat sunnah yang disunnahkan, sholat jamaah dilakukan dengan berjamaah, kita akan bahas beberapa tata cara sholat yang tadi disebutkan. Di antaranya sholat tasbih. Bagaimana cara sholat tasbih dan kapan waktu-waktunya, seperti sholat awabin, kapan waktunya, berapa rakaat. Ada beberapa sholat yang perlu kita ketahui. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.